Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya ingin membahas tentang FRSKB PGSD, tentang pengalaman pribadi saya yang kemarin sudah melaksanakan tes SKB. Semoga FR yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita mulai ya dari pertanyaan nomor 1. Penilaian yang dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran untuk mengetahui perkembangan penguasaan kompetensi yang sedang dipelajari peserta didik serta hasil tidak digunakan untuk menentukan nilai raport disebut A. Penilaian formatif, B. Penilaian sumatif, C. Penilaian hasil, D. Penilaian autentik, E. Penilaian psikomotorik. Di soal di sini dijelaskan dan kata kuncinya itu adalah untuk mengetahui perkembangan penguasaan kompetensi yang sedang dipelajari. Itu berarti penilaian A, formatif ya. A. Penilaian formatif itu jawabannya ya. Selanjutnya, penilaian yang digunakan untuk membuat keputusan apakah seseorang peserta didik dapat melanjutkan atau tidak dapat melanjutkan ke kompetensi berikutnya, naik kelas atau tidak, dan lulus atau tidak lulus disebut apa ya? A. Penilaian formatif, B. Penilaian sumatif, C. Penilaian hasil, D. Penilaian autentik, E. Penilaian psikomotorik. Kata kunci di sini adalah untuk naik kelas atau tidak naik kelas, lulus atau tidak lulus. Berarti itu adalah B. Penilaian sumatif. Penjelasannya seperti ini ya, bahwa penilaian sumatif itu adalah penilaian yang digunakan untuk membuat keputusan apakah seseorang peserta didik dapat melanjutkan atau tidak dapat melanjutkan ke kompetensi berikutnya, naik kelas atau tidak, dan lulus atau tidak lulus. Itu disebut penilaian sumatif. Soal selanjutnya, terdapat 5 faktor kunci yang dapat meningkatkan pembelajaran melalui penilaian formatif sebagai berikut, kecuali A. Menyediakan umpan balik yang efektif untuk peserta didik, B. Secara aktif melibatkan peserta didik dalam pembelajaran, C. Mengatur pembelajaran yang memungkinkan peserta didik memperoleh nilai baik ketika dilakukan penilaian, D. Memperkenalkan pengaruh besar penilaian terhadap motivasi, E. Mempertimbangkan kebutuhan peserta didik untuk menilai peserta didik lain. Jawaban yang benar itu yang E. Mempertimbangkan kebutuhan peserta didik untuk menilai peserta didik lain. Perlu diketahui bahwa 5 faktor kunci yang dapat meningkatkan pembelajaran melalui penilaian formatif itu adalah 1. Menyediakan umpan balik yang efektif untuk peserta didik, 2. Secara aktif melibatkan peserta didik dalam pembelajaran, 3. Mengatur pembelajaran yang memungkinkan peserta didik memperoleh nilai baik ketika dilakukan penilaian, 4. Memperkenalkan pengaruh besar penilaian terhadap motivasi, 5. Mempertimbangkan kebutuhan peserta didik untuk menilai diri sendiri. Jadi jawabannya ini adalah yang E. Mempertimbangkan kebutuhan peserta didik untuk menilai peserta didik lain. Proses mengumpulkan data mengenai sejauh mana kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi, menginterpretasikan data tersebut, dan memutuskan kegiatan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik agar dapat menguasai materi atau kompetensi secara optimal disebut A. Assessment for learning, B. Penilaian sumatif, C. Penilaian hasil, D. Penilaian autentik, E. Penilaian psikomotorik.
Jawabannya adalah yang A, assessment for learning. Pembahasannya seperti ini ya. Assessment for learning itu adalah proses pengumpulan data mengenai sejauh mana kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi, menginterpretasikan data tersebut, dan memutuskan kegiatan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik agar dapat menguasai materi atau kompetensi secara optimal. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara di sini yang ditanyakan adalah kegiatan pengayaannya ya. A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. B. Diberikan bahan ajar berupa modul. C. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial. D. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. E. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Jawaban yang benar yang A ya, mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Jadi untuk kegiatan pengayaan itu yang benar itu adalah mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut ya. Bahwa pengayaan itu merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KKM ya. Fokus pengayaan itu adalah mengadakan pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Pengayaan biasanya diberikan segera setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM ya. Pak Rinto adalah guru kelas 4 di SD Sentosa. Murid Pak Rinto semuanya 25 anak. Saat melaksanakan ulangan IPA, ternyata 3 murid Pak Rinto tidak bisa memenuhi KKM. Apa yang seharusnya dilakukan Pak Rinto? A. Memberikan bimbingan secara mandiri kepada siswa yang tidak memenuhi KKM dengan terpadu dan berkesinambungan. B. Memberikan tugas kelompok untuk siswa yang tidak lulus KKM dengan pendampingan yang intensif. C. Mengulang materi kepada seluruh siswa Pak Rinto dengan metode pembelajaran yang lebih tepat dari sebelumnya. D. Mengulang materi kepada siswa yang tidak mencapai KKM. E. Memberi soal yang mudah-mudah saja. Di sini dijelaskan bahwa yang tidak bisa memenuhi KKM itu adalah 3 murid ya. Kalau 3 murid itu berarti kurang dari 20% ya. Kalau 20% itu harusnya adalah yang A ya, memberikan bimbingan secara mandiri kepada siswa yang tidak memenuhi KKM dengan terpadu dan berkesinambungan. Bahwa saya jelaskan ya, kalau ketentuan remedial itu 1. Jika lebih dari 50% maka dilakukan pengulangan materi dengan metode lain. Jika antara 20% sampai 50% diberikan bimbingan secara kelompok. Nah, kalau jika kurang dari 20% itu diberikan tugas mandiri atau bimbingan individual. Jadi di soal ini jelas sekali ya. Kalau kurang dari 20% itu diberikan tugas mandiri atau bimbingan individual. Jadi jawaban yang benar itu yang A, memberikan bimbingan secara mandiri kepada siswa yang tidak memenuhi KKM dengan terpadu dan berkesinambungan. Pak Amin adalah guru kelas 5 di SD Sentosa. Murid Pak Amin semuanya 30 anak. Saat melaksanakan ulangan matematika, ternyata 25 murid Pak Amin tidak bisa memenuhi KKM. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Pak Amin? A. Memberikan bimbingan secara mandiri kepada siswa yang tidak memenuhi KKM dengan terpadu dan berkesinambungan. B. Memberikan tugas kelompok untuk siswa yang tidak lulus KKM dengan pendampingan yang intensif. C. Mengulang materi kepada seluruh siswa Pak Amin dengan metode pembelajaran yang lebih tepat dari sebelumnya.
D. Mengulang materi kepada siswa yang tidak mencapai KKM dengan metode lain yang lebih baik. E. Memberi soal yang baik-baik saja. Jawaban yang benar yang apa ya? Di sini kata kuncinya itu adalah bahwa muridnya Pak Amin itu ternyata 25 murid itu tidak bisa memenuhi KKM. Padahal jumlah semua siswanya itu 30. Kalau yang tidak tuntas itu 25, itu berarti separuh lebih ya, lebih dari 50%. Tadi dijelaskan bahwa lebih dari 50% itu dilakukan pengulangan materi dengan metode lain ya. Jadi ya jawaban yang benar yang D. Mengulang materi kepada siswa yang tidak mencapai KKM dengan metode lain yang lebih baik ya. Saya ulangi sekali lagi bahwa jika lebih dari 50% maka dilakukan pengulangan materi dengan metode lain. Kalau antara 20% sampai 50% itu diberikan bimbingan secara kelompok. Sedangkan kalau kurang dari 20% itu diberikan tugas mandiri atau bimbingan individual. Jadi jelas ya, di sini jawabannya adalah yang D. Mengulang materi kepada siswa yang tidak mencapai KKM dengan metode lain yang lebih baik. Pertanyaan selanjutnya, berikut ini merupakan langkah-langkah dalam penulisan butir soal kecuali A. Pilihan jawaban yang diberikan harus heterogen dan logis. B. Soal yang dibuat harus sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. C. Setiap butir soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. D. Buat kisi-kisi soalnya yang disesuaikan dengan indikator capaian dalam setiap materi atau topik terpilih. E. Soal yang dibuat harus sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Di sini langkah-langkah dalam penulisan butir soal itu kecuali itu yang A ya, pilihan jawaban yang diberikan harus heterogen dan logis. Langkah-langkah dalam penulisan butir soal itu adalah 1. Pilihan jawaban yang diberikan harus homogen dan logis. 2. Soal yang dibuat harus sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. 3. Setiap butir soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. 4. Buat kisi-kisi soalnya yang disesuaikan dengan indikator capaian dalam setiap materi atau topik terpilih. 5. Soal yang dibuat harus sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dalam kegiatan pembelajaran, setelah melakukan penilaian, maka seorang guru melaksanakan kegiatan remedial dan pengayaan. Tujuan kegiatan pengayaan adalah A. Memahami dirinya, khususnya yang menyangkut prestasi belajar, meliputi segi kekuatan, kelemahan, jenis, dan sifat kesulitan. B. Memberikan kesempatan pembelajaran baru bagi peserta didik yang telah mencapai ketuntasan, sehingga mereka dapat mengoptimalkan perkembangan minat, bakat, dan kecakapannya. C. Memperbaiki cara-cara belajar ke arah yang lebih baik sesuai dengan kesulitan yang dihadapi. D. Memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat untuk mengatasi kesulitan belajarnya. E. Mengembangkan sikap-sikap dan kebiasaan baru yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang baik. Jawaban yang benar mengenai tujuan pengayaan itu adalah yang B. Memberikan kesempatan pembelajaran baru bagi peserta didik yang telah mencapai ketuntasan, sehingga mereka dapat mengoptimalkan perkembangan minat, bakat, dan kecakapannya. Kata kunci di sini untuk pengayaan yaitu telah mencapai ketuntasan ya. Tujuan pengayaan adalah memberikan kesempatan pembelajaran baru bagi peserta didik yang telah mencapai ketuntasan, sehingga mereka dapat mengoptimalkan perkembangan minat, bakat, dan kecakapannya. Soal selanjutnya,
Program semester merupakan rumusan kegiatan belajar mengajar untuk satu semester yang kegiatannya dibuat berdasarkan A. Alokasi waktu, kompetensi dasar dan indikator. B. Materi, alokasi waktu dan strategi pembelajaran. C. Alokasi waktu, metode pembelajaran dan penilaian. D. Tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan penilaian. E. Alokasi waktu, kompetensi dasar dan penilaian. Jawaban yang benar itu yang A ya, alokasi waktu, kompetensi dasar dan indikator. Bahwa program semester atau PROMES itu dibuat berdasarkan alokasi waktu, kompetensi dasar dan indikator. Setiap butir soal yang ditulis harus berdasarkan A. Kisi-kisi dan kaidah penulisan soal. B. Tujuan pembelajaran yang ditentukan. C. Indikator pencapaian kompetensi dan kisi-kisi. D. Kisi-kisi dan tujuan pembelajaran. E. Kaidah penulisan soal dan indikator pencapaian kompetensi. Jawaban yang benar itu adalah yang A. Kisi-kisi dan kaidah penulisan soal. Bahwa butir soal yang ditulis itu haruslah berdasarkan pada kisi-kisi dan kaidah penulisan soal. Pertanyaan selanjutnya, kelemahan soal bentuk pilihan ganda diantaranya adalah A. Sulit menyusun pengecohnya. B. Sulit menyusun pedoman penskorannya. C. Dapat mengukur kemampuan atau perilaku secara subjektif. D. Dapat mengukur kemampuan atau perilaku secara subjektif. E. Mudah dalam menyusun pengecohnya. Jawaban yang benar itu yang mana? Jawaban yang benar itu adalah yang A. Sulit menyusun pengecohnya. Pembahasannya seperti ini, bahwa kelemahan tes objektif dengan pilihan ganda itu tidak mengembangkan daya nalar peserta tes. Peserta tes cenderung menjawab dengan jalan menerka, memungkinkan terjadinya kecurangan, saling menyontek, lalu sulit menyusun pengecohnya. Mengembangkan dan menyusun soal relatif sulit dan waktu lama, lalu membutuhkan waktu untuk membaca soal dan jawabannya sehingga mengurangi waktu ujian. Itu adalah kelemahan tes objektif dengan pilihan ganda ya. Selanjutnya, untuk memudahkan pengelolaan, perbaikan, dan perkembangan soal, maka soal ditulis di dalam format A. Kartu soal. B. Tabel soal. C. Indikator soal. D. Silabus. E. Penilaian. Jawaban yang benar adalah yang A ya, kartu soal. Kartu soal adalah penerjemahan dari kisi-kisi soal yang selanjutnya akan menjadi soal untuk evaluasi, baik itu soal penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun. Nah, mungkin cukup sekian ya FR dari saya tentang SKB PGSD kompetensi pedagogik. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.